Shalom Bapak Ibu, Saudara-saudari yang saya kasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Puji nama Tuhan, hari Minggu ini, hari Minggu di tanggal 10 Maret tahun 2024, pemberitaan firman Allah memasuki bagian yang terakhir ya saudaraku, Efesus pasal 6. Dalam pelajaran kitab Efesus pasal yang ke-6, ayat 10 sampai dengan ayat 24. Saudara-saudaraku, kita bersyukur sekali kepada Tuhan bahwa karena cinta dan kasih Tuhanlah yang membuat kehidupan kita itu ada sesuatu semangat dalam hidup ini. Kita tahu kita bisa berjalan dan melangkah dalam dunia yang penuh dengan kegelapan ini karena kasih dan kebaikan Tuhan. Amin. Dan Tuhan begitu mengasihi saya dan saudara semua. Saudara, kita akan melihat perenungan yang terakhir untuk di kitab Efesus pasal yang ke-6. Maksud saya, di perenungan ini, pelajaran dalam kitab Efesus pasal 6 yang pelajaran yang terakhir ya saudaraku. Jadi nanti kita mungkin akan lanjuti dengan suratan-suratan yang lain. Tapi kita tidak tahu ya, berkat firman Allah ini luar biasa. Semakin kita baca, kita renungkan, kita pikirkan, kita renungkan, kita hayati sampai mendalam sekali, maka begitu banyak saudara-saudaraku nilai-nilai rohani atau nilai-nilai kebenaran yang di dalamnya mengandung hal berkat rohani yang luar biasa. Amin. Ini yang pernah dikatakan ya, bagaikan mutiara ya saudara-saudaraku ya. Nah saudaraku, di pasal yang ke-6 hari ini, saya ambil judulnya untuk ayat 10 sampai 24. Tapi saya akan baca setiap ayat, saudaraku, saya tidak baca semua. Maksud saya, untuk pembukaan, saya baca dulu ayat 10-nya ya. Nanti kita akan belajar setiap ayatnya, apa yang kita bisa renungkan di sana. Kuat di dalam kekuatan kuasa Tuhan. Judulnya, kuat di dalam kekuatan kuasa Tuhan. Membayangkan kuasa Tuhan yang begitu kuat dan di dalamnya kita ada. Itu yang tadi saya bilang, kita kuat karena kasih dan kuasa Tuhan. Puji Tuhan. Ayat 10 dari Efesus pasal yang ke-6. Akhirnya. Jadi finally, akhirnya setelah pasal 1, 2, 3, 4, 5. Nah, masuk pasal 6 ayat 10 Paulus bilang begini. Akhirnya hendaklah kamu kuat di dalam Tuhan, di dalam kekuatan kuasanya. Katakan amin. Akhirnya, hendaklah kamu kuat di dalam Tuhan, di dalam kekuatan kuasanya. Akhir dari pasal 6 suratan Efesus ini, saudara-saudaraku, Rasul Paulus mengingatkan dengan tegas agar orang percaya kuat di dalam Tuhan, kuat di dalam kuasa Tuhan. Dengan cara apa, saudaraku? Perhatikan, dengan caranya seperti begini, saudara-saudaraku. Ayat yang ke-11. Kenakanlah seluruh perlengkapan senjata Allah, supaya kamu dapat bertahan melawan tipu muslihat iblis. Jadi ada semacam pertempuran di sini, ada peperangan di sini, yang dimana orang percaya itu benar-benar 100% full harus mengandalkan Tuhan. Nah, tadi saya bilang bahwa Paulus mengingatkan dengan tegas agar orang percaya kuat di dalam Tuhan dengan cara memakai atau mengenakan fasilitas perlengkapan senjata Allah. Nah ini saudara-saudaraku, ini kan luar biasa. Tentu ini Paulus bicara ini adalah dalam bentuk saudaraku, suatu bentuk figuratif ya. Penggambarannya itu dia menggambarkan dengan pasukan tentara Romawi ya. Nah, saudara, catatan yang penting di sini, poin pentingnya di sini untuk pengantar ya, untuk awal khotbah ini suatu bukti betapa Allah sangat mengasihi hidup kita. Katakan amin. Tadi di awal saya katakan betapa cinta Tuhan
dalam kehidupan saya dan saudara. Ini satu bukti saudara-saudaraku bahwa kita hanya dapat bertahan melawan tipu muslihat iblis kalau kita memakai seluruh perlengkapan senjata Allah. Katakanlah ada 10 nih perlengkapan senjata Allah, ya nanti kita akan lihat, katakanlah 10. Kita tidak bisa hanya memakai 3 atau 5, saudara-saudaraku. Tapi kita 10-10-nya itu harus kita pakai. Bahkan 9 pun tidak bisa. Karena kita akan tetap kalah. Tapi kalau waktu kita pakai 10, kita dapat mampu bertahan melawan tipu muslihat iblis. Nah, saudara-saudaraku, yang menarik adalah saya mempersiapkan khotbah ini kan di pasal yang ke-6. Nah, 2 minggu lalu saya sudah sampaikan bahwa dalam Efesus 6 itu ada hubungan yang berkualitas. Masuk ayat ke-10 mengenai perlengkapan rohani. Nah, ini menarik saudara-saudaraku. Ternyata memang ya saudara-saudaraku ya, iblis itu akan menyerang kepada tiap-tiap keluarga orang percaya. Ya, keluarga orang percaya yang hidupnya sungguh-sungguh di dalam Tuhan, hidupnya serius untuk Tuhan, maka iblis tidak pernah tinggal diam. Dia ingin merecoki, ingin menghancurkan hubungan tiap-tiap anggota keluarga. Itulah sebabnya di fase ke-6 bagian yang pertama ya saudaraku, waktu saya sampaikan ini 2 minggu yang lalu, bagaimana suatu perintah yang penting, penghormatan kepada orang tua, hubungan antara orang tua dan anak, bahkan hubungan dalam majikan dan hamba. Ini sangat-sangat yang penting. Saya percaya firman Tuhan itu pasti mengandung sesuatu pesan yang sangat vital bagi orang percaya. Nah, saudara, tadi saya katakan poin pentingnya adalah suatu bukti betapa Allah sangat mengasihi hidup kita. Nah, 4 hal yang akan saya bagikan bagi kita semua untuk mengakhiri suratan Efesus, ya saudara-saudaraku, mengapa hal ini amat sangat penting. Mari kita mau lihat saudara-saudaraku. Yang pertama, poin yang pertama, perhatikan ayat yang kedua, 12. Karena perjuangan kita bukanlah melawan darah dan daging, tetapi melawan pemerintah-pemerintah, melawan penguasa-penguasa, melawan penghulu-penghulu dunia yang gelap ini, melawan roh-roh jahat di udara. Dalam Alkitab bahasa Indonesia sehari-hari, ya, atau Alkitab kabar baik zaman ini dikatakan begini saudara-saudaraku, ayat yang ke-12 ya. Sebab kita berjuang bukannya melawan manusia. Nah, perhatikan kalimat ini saudaraku. Sebab kita berjuang bukannya melawan manusia, melainkan melawan kekuatan segala setan-setan yang menguasai zaman yang jahat ini. Kita melawan kekuatan roh-roh jahat yang menguasai ruang angkasa. Nah, menarik saudara-saudaraku. Yang pertama, saudara boleh dengarkan ini, catat ini. Perjuangan hidup kita berhadapan bukan dengan manusia, tapi dengan roh-roh jahat yang menguasai ruang angkasa. Dengan kata lain di sini saudara-saudara, saya mau bilang ya, saudara harus pahami ini pesan Tuhan ya. Maksudnya di sini adalah perjuangan hidup kita berhadapan dengan orang-orang yang berhati jahat yang dikuasai kuasa kegelapan. Amin. Saudara perhatikan. Pesan penting pagi ini bagi kita semua adalah kita berhadapan dengan orang yang berhati jahat yang dikuasai kuasa kegelapan. Memang tadi Alkitab katakan perjuangan kita bukan melawan darah dan daging, bukan melawan manusia. Tapi saudara harus tahu, perjuangan kita berhadapan juga dengan orang-orang yang hatinya dikuasai oleh kuasa kegelapan. Jadi yang pertama, perjuangan hidup kita berhadapan bukan dengan manusia, tapi dengan roh jahat yang menguasai ruang angkasa dan yang menguasai hati manusia. Katakan amin, saudara-saudaraku. Nah, saya ajak kita untuk melihat satu ayat atau berapa ayat di dalam 2 Korintus ya. Saudara, buka 2 Korintus. 2 Korintus pasal yang ke-11. 2 Korintus pasal yang ke-11, saudara-saudaraku.
Mulai ayat yang ke-12. Perhatikan bunyi firman Tuhan ini. Tetapi apa yang kulakukan akan tetap kulakukan untuk mencegah mereka yang mencari kesempatan, guna menyatakan bahwa mereka sama dengan kami dalam hal yang dapat dimegahkan. Ayat 13. Sebab orang-orang itu adalah rasul-rasul palsu, pekerja-pekerja curang yang menyamar sebagai rasul-rasul Kristus. Hal itu tidak usah mengherankan. Ini dia saudaraku. Sebab iblis pun menyamar sebagai malaikat terang. Jadi bukanlah suatu hal yang ganjil jika pelayan-pelayannya menyamar sebagai pelayan-pelayan kebenaran. Kesudahan mereka akan setimpal dengan perbuatan mereka. Saudara, ini referensi ayat untuk poin yang pertama. Saudara perhatikan, di Korintus, Paulus mengatakan dengan sangat tegas, kamu tidak usah heran, iblis itu bisa menyamar sebagai malaikat terang, saudaraku. Bahkan pelayan-pelayan pun menyamar sebagai pelayan-pelayan kebenaran. Waduh, ini mengerikan, saudaraku ya. Ini hanya bisa dideteksi kalau kita mengenakan seluruh perlengkapan senjata Allah. Jadi yang pertama saudaraku, perhatikan perjuangan hidup kita nih berhadapan bukan dengan manusia saja, tapi dengan roh jahat yang menguasai ruang angkasa dan menguasai hati manusia. Nah saudara-saudaraku, kita hidup ini akan selalu banyak berjumpa dengan orang yang berkomunikasi, berhubungan, bersosialisasi, berteman, ya, berhimpun, berkomunitas dengan sesama kita. Paulus sudah mengingatkan dalam kitab Korintus ini bahwa ada malaikat-malaikat, ya, bahwa iblis pun bisa menyamar sebagai malaikat Tuhan. Saudara hati-hati, miliki kewaspadaan. Nanti bagian yang ketiga itu atau yang kedua ya, miliki kepekaan di dalam Tuhan. Miliki ini agar supaya hidup kita benar-benar adalah hidup yang penuh dengan kuasa Tuhan. Ya, karena kita berhadapan, kita dalam hubungan bisnis, pekerjaan, bersosialisasi, ya, kita tidak pernah tahu hati orang itu bagaimana, saudara-saudaraku. Hati orang, Paulus sudah bilang, iblis menyamar sebagai malaikat terang loh, saudara-saudaraku. Jadi kita berhadapan bukan saja dengan orang bermuka dua, bermuka banyak. Nah, saya percaya Bapak Ibu yang mendengar khotbah ini, hatimu, hati yang selalu mau dibersihkan oleh kebenaran firman Tuhan. Hatimu yang selalu ingin dimurnikan oleh kebenaran firman Tuhan. Hatimu tidak mau menjadi kotor. Hatimu tidak mau menjadi jahat. Mengapa saudara-saudaraku? Karena ingat ya saudara-saudaraku, iblis hanya mau tinggal pada hati orang yang jahat. Hati orang yang bersih, yang tulus, yang benar-benar hidupnya bersandar kepada Tuhan. Iblis tidak akan mungkin betah di sana. Jadi mengapa hal ini saya katakan tadi kita sangat penting, karena perjuangan hidup kita selama kita masih hidup ini, kita akan berhadapan dengan seperti hal begitu. Oke, masuk bagian yang kedua. Yang kedua, saudara-saudaraku, kita baca ayat yang ke-13. Sebab itu, ambillah seluruh perlengkapan senjata Allah, supaya kamu dapat mengadakan perlawanan pada hari yang jahat itu dan tetap berdiri sesudah kamu menyelesaikan segala sesuatu. Saudara, yang kedua, tetap waspada dan berjaga-jaga sampai akhir. Tetap waspada dan berjaga-jaga sampai akhir. Saya baca lagi apa yang ditulis dalam Alkitab bahasa Indonesia sehari-hari. Saudara perhatikan ini ayat 13. Sebab itu sekarang pakailah seluruh perlengkapan perang Allah, supaya pada hari yang jahat kalian sanggup melawan serangan-serangan musuh, dan supaya setelah kalian berjuang sampai akhir, kalian masih gagah perkasa. Saya tulis di buku khotbah saya, catatan khotbah saya yang kedua, tetap waspada dan berjaga-jaga sampai akhir. Nah saudara, saya ajak kita untuk membuka suratan Petrus yang pertama. 1 Petrus yang pertama.
1 Petrus yang pertama, 1 Petrus pasal 5 maksud saya. 1 Petrus pasal yang kelima. 1 Petrus 5 ayat 8 dan 9. Perhatikan bunyi firman Tuhan ini. Sadarlah dan berjaga-jagalah. Tanda seru di sana. Lawanmu, siapa saudaraku? Si iblis. Berjalan keliling sama seperti singa yang mengaum-ngaum dan mencari orang yang dapat ditelannya. Lawanlah dia. Lawan kita si iblis. Efesus bilang musuhmu adalah penghulu-penghulu di udara. Nah, lawanlah dia dengan iman yang teguh. Sebab kamu tahu bahwa semua saudaramu di seluruh dunia menanggung penderitaan yang sama. Yang kedua, saudaraku, tetap waspada dan berjaga-jaga sampai akhir. Saudara, kita sadar tanpa perlindungan Tuhan, tanpa malaikat Tuhan, tanpa kuasa Tuhan, kita nggak berdaya. Maka itu Efesus 6 ayat 13 dibilang, ambillah seluruh perkataan senjata Allah. Di Petrus bilang, lawanlah dia dengan iman yang teguh. Nanti kita lihat akan bagian yang ketiga. Jadi, demi nama Tuhan yang hidup, saya meminta kepada kita semua yang mendengarkan khotbah ini, saudara harus tetap waspada dan berjaga-jaga sampai akhir. Jangan sampai saudara-saudaraku, kita yang tergoda. Ya, peristiwa yang ada di Taman Eden, pelajaran yang sangat mahal, berharga. Nenek moyang kita, Adam dan Hawa, jatuh dalam dosa, tergoda oleh bujuk rayu ular yang adalah representatif dari iblis. Saudara-saudaraku, tadi di Korintus juga bilang, malaikat terang belum tentu dia malaikat yang baik-baik. Dia bisa iblis yang sedang menyamar. Petrus mengingatkan kita, berjaga-jaga, lawanmu iblis, singa itu mengaum-ngaum, mencari mangsa, saudara-saudaraku. Jadi jangan merasa kita sudah kebal dalam hidup ini. Itulah sebabnya saya selalu mengajak saudara untuk memperkuat iman kita dengan kita beribadah kepada Tuhan, bersekutu dengan Tuhan. Saudara orang yang sungguh-sungguh saja, ya, belum tentu ya, artinya masih bisa jatuh, masih bisa kalah berhadapan dengan kuasa kegelapan. Apalagi yang tidak sungguh-sungguh di dalam Tuhan. Jangan kita merasa sudah jadi orang Kristen sejak lahir, sudah dibaptis, ya saudara-saudaraku, ya. Kita sudah merasa sudah hebat pun belum. Beberapa hari lalu kami ketemu dengan seorang anak Tuhan, saudara-saudara. Ya, dia cerita keberadaan keluarganya yang banyak yang masih muda. Ya kan? Dia cerita mungkin di masa lalu kehidupan keluarganya yang belum sepenuhnya barangkali dari orang-orang luar yang hanya sekedar jadi Kristen saja, tapi tidak hidup dalam pertobatan. Ada hal yang belum dilepaskan, ya kan? Dosa leluhur, dosa nenek moyang yang belum diputuskan. Saudara, ini penting untuk kita ketahui bersama bahwa kita punya orang tua, kita punya kakek nenek, kita punya buyut di masa lalu, ya kan? Yang kita tidak pernah tahu bagaimana kehidupan mereka. Itulah sebabnya saudara-saudaraku, ini penting sekali bagi orang percaya, khususnya yang baru percaya di dalam Yesus, bahwa harus benar-benar dilepaskan segala dosa-dosa masa lalu. Darah Yesuslah yang menghapus dosa-dosa masa lalu kita. Amin. Kita tidak boleh hidup dalam kepura-puraan. Jangan. Kita harus benar-benar berlaku jujur di hadapan Tuhan. Dan saya tulis di sini, tetap waspada dan berjaga-jaga sampai akhir. Ya, kita punya musuh. Saya tidak menakut-nakuti saudara-saudara, tapi firman Tuhan ini jelas. Bahkan Tuhan Yesus pun pernah digoda oleh iblis sewaktu dia menyelesaikan puasa 40 hari 40 malam untuk mengubah batu jadi roti,
menawarkan untuk kau turun, nanti engkau akan ditahan oleh malaikat-malaikat, diambil oleh malaikat, atau diberikan kota yang indah, kemewahan dunia, tapi Tuhan menolak semua. Saudara, seperti begitu juga perjuangan hidup kita. Ya, amin, saudara-saudaraku. Oke, itu yang kedua. Yang ketiga, saudaraku, mari kita baca. Nah, ini yang sering kali kita baca, yang saya sudah sejak tahu, bahkan di anak-anak sekolah minggu pun suka diajar. Efesus 6 ayat 14 sampai 17. Ya, setelah mengambil seluruh perlengkapan senjata Allah, ini dia. Jadi, berdirilah tegap, berikat pinggangkan kebenaran, dan berbaju zirahkan keadilan. Jadi ada dua senjata, yaitu kebenaran dan keadilan di sini. Kemudian ayat 15, kakimu pakai sepatu ya, berkasutkan kerelaan untuk memberitakan Injil damai sejahtera. Hidup dalam firman, menjadi saksi Tuhan. Yang kedua, ayat 3, 4, dalam segala keadaan pergunakanlah perisai iman. Nah ini, yang tadi iman yang teguh, kalau Petrus bilang, sebab dengan perisai itu kamu akan dapat memadamkan semua api dari si jahat, dan terimalah ketopong keselamatan dan pedang roh, yaitu firman Allah. Jadi kurang lebih ada 6 ya, saudara-saudara ya. Oke, saya baca dari Alkitab bahasa Indonesia sehari-hari. Begini bunyi firman Tuhan, hendaklah kalian siap siaga. Tadi di luar tadi sudah bilang, tetap waspada dan berjaga-jaga. Ternyata di ayat ke-14 juga kata, hendaklah kalian siap siaga. Pakailah kesetiaan kepada Allah sebagai ikat pinggang dan ketulusan sebagai baju besimu. 2. Hendaklah kerelaan untuk memberitakan kabar baik yang membawa sejahtera menjadi sepatumu. Jadi kemanapun kaki kita melangkah, kita ini menghidupi orang lain dengan firman Tuhan, menjadi berkat. Amin. Kemudian ayat ke-16, setiap waktu pakailah percayamu kepada Tuhan. Pakai percayamu kepada Tuhan sebagai senjata penangkis. Dengan iman itu, kalian dapat memadamkan semua anak panah berapi dari sejahat. Ayat 17, ambillah keselamatan sebagai topi baja. Topi baja dan perkataan Allah sebagai pedang dari roh Allah. Nah, saudara, ini gambaran figuratif, lukisan seperti seorang tentara pasukan. Ya, dia punya perisai, dia punya ketopong, dia punya ikat pinggang, punya sepatu, ya, punya topi baja dan punya pedang. Haleluya, saudaraku. Ini gambaran seperti seorang prajurit tentara. Nah, kita itu seperti begitu. Kalau kita satu saja kita tidak kenakan, bahaya, saudara. Kita misalnya kita tidak pakai pedang, ya udah, kita nggak bisa menyerang balik. Kita hanya cuma bisa bertahan. Ya lama-lama kita mati, tentara itu. Atau dia tidak menggunakan ikat pinggang, nggak ada kekuatan di pinggang dia, saudara-saudaraku, ya kan? Pergerakannya tidak fleksibel, tidak lancar, tidak bagus pergerakannya. Atau dia tidak menggunakan sepatu, waduh, lebih berat lagi, saudara-saudaraku, nggak lincah nantinya. Nah, saudara-saudaraku, yang ketiga, perhatikan ini, tulis poin yang ketiga, mengenakan terus pakaian rohani dalam kehidupan kita agar tetap selalu kuat atau gagah perkasa. Itu yang ketiga, mengenakan terus pakaian rohani dalam kehidupan kita agar tetap selalu kuat atau gagah perkasa. Haleluya. Haleluya, saudara-saudaraku. Mari, saudara-saudara. Sudahkah engkau melakukan kebenaran? Sudahkah engkau melakukan keadilan dalam hidup ini? Ayo, renungkan firman Tuhan ini. Banyak kali kita hidup hanya untuk diri kita sendiri. Padahal firman Tuhan katakan, kakimu berkasutkan kerelaan untuk memberitakan Injil damai sejahtera. Harus rela, saudara-saudara. Karena ingat, Yesus sudah menyelamatkan kita dengan cuma-cuma. Ada yang firman Tuhan berkata begitu. Maka kita pun memberi dengan cuma-cuma. Amin.
Haleluya, saudara-saudaraku. Keselamatan itu ongkosnya mahal, saudaraku. Darah Yesus. Keselamatan itu mahal. Darah Yesus. Petrus katakan, engkau ditebus bukan dengan emas dan perak, tapi engkau ditebus dengan darah yang mahal, darah yang suci. Perhatikan ini Bapak Ibu. Jadi, saya mau katakan, jadilah orang Kristen yang sungguh-sungguh di dalam Tuhan. Waktu ini adalah waktu yang sangat terbatas. Ya, jangan bermalas-malas di dalam Tuhan. Ayo semangat. Gereja kita punya tema apa? Roma 12 ayat 11 ya. Hendaklah kerajaanmu jangan kendor. Biarlah rohmu menyala-nyala dan tetap melayani Tuhan. Oke, yang keempat saudaraku. Yang keempat, saya baca ayat 18 sampai 20 ya sebagai yang terakhir dan menutup suratan Efesus yang sudah berapa sesi boleh kita pelajari, dan saya percaya suatu saat pun kita akan tetap mengambil dari ayat pokok dari firman Tuhan bisa dalam kitab Efesus ini ya saudara-saudara, karena penggalian firman Tuhan itu luar biasa. Oke ya. Yang keempat, ayat 18 sampai 20 Efesus 6. Dalam segala doa dan permohonan berdoalah setiap waktu di dalam roh, dan berjaga-jagalah di dalam doamu itu dengan permohonan yang tak putus-putusnya untuk segala orang kudus, juga untuk aku, supaya kepadaku, jika aku membuka mulutku, dikaruniakan perkataan yang benar, agar dengan keberanian aku memberitakan rahasia Injil yang kulayani sebagai utusan yang dipenjarakan. Berdoalah supaya dengan keberanian aku menyatakannya sebagaimana seharusnya aku berbicara. Nah, saudara-saudaraku, Paulus bicara tentang doa dan permohonan. Paulus berbicara tentang berdoalah. Jadi yang keempat ini saudara-saudaraku, hidup selalu dekat Tuhan. Ya, hidup selalu dekat Tuhan. Doa itu adalah gambaran orang yang hidupnya dekat dengan Tuhan. Ya, doa adalah gambaran orang yang hidupnya dekat dengan Tuhan. Jadi yang keempat, hidup selalu dekat Tuhan. Supaya kita kuat di dalam kekuatan kuasa Tuhan, kita diingatkan yang pertama, bahwa perjuangan hidup kita berhadapan bukan dengan manusia saja, tapi juga dengan roh jahat yang menguasai alam semesta dan menguasai hati manusia yang jahat. Yang kedua, kita tetap waspada dan berjaga-jaga sampai akhir. Yang ketiga, mengenakan terus perlengkapan pakaian rohani dalam kehidupan kita agar tetap selalu kuat atau gagah perkasa. Yang keempat, hidup selalu dekat Tuhan. Mari berjuang di dalam Tuhan, saudara-saudaraku, untuk berkenan di dalam Tuhan. Hidup kita selalu kuat di dalam Tuhan. Itulah hidup yang pastinya menjadi saksinya dan menjadi berkat bagi sesama. Nah, saudaraku, Paulus ini punya beban, punya tanggung jawab yang dia pikul. Kalau kita baca suratan Paulus ini, khususnya di ayat ke-19 tadi ya, agar dengan keberanian aku memberitakan rahasia Injil. Paulus butuh dukungan doa. Hamba-hamba Tuhan butuh topangan doa, saudara-saudaraku. Amin. Butuh dukungan doa, support doa. Haleluya. Kenapa? Tugas anak-anak Tuhan, tugas orang percaya, tugas hamba-hamba Tuhan itu berat. Tugas yang mulia, tugas yang suci, bukan tugas yang ringan. Butuh topangan doa. Ya. Hingga Paulus katakan dia agar dengan keberanian aku memberitakan kebenaran rahasia Injil. Berdoalah supaya dengan keberanian aku menyatakannya. Paulus bilang, sebagaimana seharusnya aku berbicara. Saudara, Paulus rasul besar pun mengakui dengan penuh kerendahan hati, tanpa kuasa Tuhan, tanpa perlengkapan senjata rohani, dia juga tidak mampu. Apalagi kita. Amin. Jadi sebagai penutup saya mau katakan, saudara-saudaraku, jangan kita merasa waktu kita sudah diberkati Tuhan, kita sudah tidak mau lagi mencari wajah Tuhan. Mari saudara-saudaraku, rajinlah beribadah, berdoa, membaca Alkitab, merenungkan firman Tuhan. Ya, pesan saya itu sama seperti Paulus. Tuhan Yesus berkati kita semua ya. Kita tetap berjuang terus sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang. Sampai di sini pemberitaan firman Tuhan.
Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Tuhan.